Selamat pagi semuanya. Saya Alexander Gunadi Sastra dari PT Daimler Commercial Vehicle Manufacture Indonesia yang memproduksi vehicle Mercedes, truk, dan bus. Hari ini saya diminta untuk mengisi pelajaran online dari siswa SMK 26. Kita mulai aja ya. Hari ini saya akan membawakan komunikasi efektif di industri manufaktur. Di semua perusahaan itu ada di mana kita mulai dan di mana tujuan kita, dan ada jalannya. Kita mulai, semua perusahaan adalah strategi atau plan. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya ya kita menghasilkan produk sesuai dengan quality, quantity, dan waktu yang diminta oleh pelanggan kita. Nah, di tengah-tengahnya itu, jalannya itu adalah semua yang melakukan adalah pegawainya. Bagaimana membuat pegawai itu menjadi efektif? Ada dua, yaitu pertama adalah membuat pegawai itu engage, artinya merasa bertanggung jawab, merasa terikat dengan perusahaan tersebut. Seperti keluarga lah. Kenapa biasanya orang lebih efektif bila bekerja untuk keluarga walaupun tidak dibayar daripada untuk perusahaan? Sebenarnya itu tujuannya nanti, supaya pegawai itu merasa terikat dengan perusahaan sehingga dia memberikan yang terbaik, dan itu akan menghasilkan continuous improvement, perbaikan yang berkesinambungan. Oke, bagaimana kita mencapai itu, engagement itu? Dengan komunikasi yang lebih baik. Dengan komunikasi yang baik, itu jalan untuk memotivasi dan mengengage pegawai tersebut. Saya minta semua untuk ngambil kertas coret-coret dan mengisi. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi apa sih yang akan membuat komunikasi yang jelek di perusahaan. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya, silahkan. Kita lihat aja, kita diskusi aja. Saya juga tidak terlalu terpaku kalian harus ngikutin saya semua, tapi saya mau tahu apa sih yang ada di pikiran kalian sehingga kita bisa diskusi dan tukar pikiran. Kalau dari saya, itu kenapa komunikasi itu tidak efektif? Pertama, pegawai itu tidak mempunyai email atau HP yang standby terus. Mereka juga punya kerjaan dan mereka bahkan kadang-kadang tidak punya waktu untuk melihat HP atau emailnya. Kemudian yang kedua, ada shift macam-macam, artinya masalah macam-macam di hari tersebut sehingga sulit untuk berkomunikasi untuk perbaikan. Artinya kadang-kadang untuk menyelesaikan masalahnya aja udah sulit, apalagi komunikasi. Biasanya masing-masing berusaha menyelesaikannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentu saja di pabrik itu biasanya bising. Itu sulit untuk berbicara one to one antara supervisor dan pegawai atau antara manajer dan pegawai. Dan keempat, biasanya komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang biasa-biasa aja deh, tradisional gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan masalah-masalah yang terjadi yang dihadapi oleh pegawai tersebut di hari itu. Kemudian yang kelima, biasanya pimpinannya itu sulit untuk mendapatkan waktu untuk bertukar pikiran atau berkomunikasi dengan pegawainya. Biasanya komunikasi yang jelek itu terjadi karena kesenjangan di antara pegawai dan pimpinannya. Kenapa itu bisa terjadi? Kadang-kadang terlalu banyak informasi yang didapat sehingga pegawai juga bingung mana sih yang penting, mana yang nggak penting. Akhirnya bukannya dapat yang penting tapi semuanya kelupaan. Kemudian yang kedua, banyak juga informasi yang tidak menjelaskan dengan jelas apa sih tujuan dari bisnis dan prioritas apa yang manajemen mau. Kemudian yang ketiga, para pimpinan juga kadang-kadang lupa untuk
bekerja sesuai dengan yang dia mau, atau dengan komunikasi ini. Artinya leading by doing. Jadi dia minta sesuatu tapi dia juga tidak mencontohkan hal tersebut. Kemudian komunikasi kadang-kadang cuma dilakukan asal, ya pokoknya udah ada komunikasi deh, udah dilakukan, tapi tidak dirasa ada kegunaannya. Jadi cuma seakan-akan menjalankan kewajiban aja. Kemudian yang kelima, banyak juga pimpinan yang tidak merasa bahwa komunikasi itu penting dan bahkan tidak merencanakan untuk berkomunikasi dengan bawahannya. Yang keenam, komunikasinya kadang-kadang komunikasi yang datang karena ditanya, dan biasanya jawabannya itu jadi ngaco, nggak sesuai dengan pertanyaannya atau keperluannya yang pegawai itu butuhkan. Yang ketujuh, kadang-kadang ada beberapa informasi yang tidak diberikan kepada pegawai padahal itu penting. Yang ke-8, pegawai juga sulit untuk menghubungi manajernya masing-masing. Itu juga membuat sulit untuk berkomunikasi. Yang ke-9, pegawai tidak punya konteks atau background untuk apa yang dia lakukan. Jadi tidak ada logika di belakangnya kenapa dia harus melakukan itu, sehingga ya ada ketidakpercayaan lah gitu. Kemudian kadang-kadang ada informasi-informasi penting yang di media tahu duluan sebelum employee, padahal sebenarnya harusnya terbalik, di mana-mana manajemen itu harus menginformasikan kepada pegawai dulu baru ke media, sehingga pegawai itu yang mestinya lebih tahu, karena itu akan membuat ketidakpercayaan terhadap pimpinannya. Bagaimana sih kita bisa mengimprove komunikasi di dalam satu perusahaan? Ada 6 step yang bisa kita lakukan. Kita mulai dengan step pertama. Step pertama adalah kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang terbaik lah di bidangnya, perusahaan-perusahaan besar di dunia. Apa sih yang mereka lakukan untuk komunikasi? Di antaranya ya, ada standar komunikasi yang dilakukan di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, misi, goal, dan strateginya itu selalu diulang-ulang, diingatkan kembali sehingga semua employee itu sadar dan ingat apa sih misi, goal, dan strategi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, komunikasi yang dibuat berdasarkan keperluan perusahaan tersebut. Karena biarpun perusahaannya besar, tapi kan kalau tempatnya beda, biasanya kulturnya juga berbeda. Mereka tentu saja akan membuat itu jadi sesuai dengan keadaan di tempat tersebut. Dan komunikasinya itu bisa dilihat hasilnya apa sih yang sudah bagus, apa yang masih jelek, dan itu bisa kita lihat dari tahun ke tahun. Maksudnya yang jelek, ya berarti di tahun depannya mesti diperbaiki. Waktu di tahun depannya kita review juga udah lebih baik, dan kita bisa cari lagi apa yang bisa diperbaiki lagi. Oke. Yang kedua adalah membuat visi dan goals. Apa sih yang mau kita dapatkan dengan komunikasi yang baik itu? Yang pertama, apa yang kita harus lakukan untuk mencapai visi dan goals tersebut? Kita mesti ada KPI, Key Performance Index. Apa sih tujuan atau apa yang harus kita capai di tahun itu dengan komunikasi yang lebih baik? Biasanya itu ada skornya, dan yang paling gampang pastinya untuk memperbaiki engagement kita ke hubungan kita dengan perusahaan, productivity, efisiensi, kita bisa lihat 10%, 20%, itu bisa kita measure dengan jelas. Nah, dengan itu kita harus buat PET atau milestone. Jadi step by stepnya. Tahun depan kita maunya berapa sih? Dengan tahun ini kita melakukan perbaikan itu, tahun depan misalnya efisiensi naik 10%. 3 tahun lagi mau naik 25%. 5 tahun lagi mau naik 25%. Itu bisa udah kita lakukan top plan sebelum kita mulai perbaikan komunikasi tersebut. Poin 3,
eh, membuat plan perbaikan. Kalau bahasa Inggrisnya triage support plan. Triage itu triage itu kalau ini luka ya sebenarnya. Nah, bagaimana menyembuhkan luka? Sebenarnya ya kurang bagus sih kata-katanya. Tapi ya itu maksudnya kalian tahu bagaimana membuat sesuatu yang jelek menjadi lebih bagus. Karena komunikasi yang jelek itu seperti luka di perusahaan. Oke, pertama kita mesti cari tahu dulu pertama-tama apa sih yang mesti difokuskan dalam perbaikan komunikasi ini. Kemudian kedua, kita bisa paling gampang start dengan bikin grup yang kecil dan bikin pilot project. Pilot project itu project percontohan. Jadi dengan itu kita tahu step by stepnya dan kita juga lihat plan apa aja yang bagus untuk dilakukan dengan pilot project itu. Kemudian juga ada plan untuk pimpinan, jadi step by step atau flow-nya, di mana dia di-guide untuk praktik apa yang harus dilakukan secara praktikalnya. Kemudian yang pastinya plan ini harus sesuai dengan CEO punya expectation, keinginan apa yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut. Oke, nomor 4, support untuk para leader dan pegawai untuk melihat masalah-masalah yang ada, masalah-masalah komunikasi. Itu dimulai dengan leadernya dulu. Kita lihat apa sih masalahnya, kemudian apa sih kemauannya, dan apa sih kebutuhannya. Yang kedua juga kita starting survei ke pegawai, apa sih yang sudah bagus, apa yang masih jelek, apa yang mesti diperbaiki, apa yang mesti dipertahankan. Kemudian yang ketiga, tentu saja untuk para leader itu, para pimpinan sangat baik bila sering untuk visit and walk through, artinya jalan-jalan ke lapangan untuk lihat situasi sehari-hari di produksinya tersebut. Poin kelima, kita harus menyiapkan playbook. Jadi itu untuk step by step, best practice, apa aja yang harus dilakukan, ya to do or not to do dari apa yang akan kita lakukan. Itu ada di dalamnya, misalnya message dari presiden direktur, kalau semua pentingnya komunikasi itu, sehingga semua tetap diingatkan untuk hal itu. Kemudian penjelasan yang pasti mengenai minimum komunikasi yang diperlukan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga dibuatkan tools supaya bisa tercapai minimum requirement tersebut. Toolsnya itu apa aja? Ya kadang-kadang kita bisa bikin template misalnya, atau to do. Kemudian kalau ada milestone, ada satu milestone yang kita lewati, kita berhasil melakukan satu, bukan full ya, tapi ada tujuan yang kecil-kecil, ada tujuan yang akhir. Nah ini tujuan kecil-kecilnya ketika tercapai, jangan lupa untuk men-celebrate itu. Itu karena itu akan menghasilkan juga pengalaman yang bisa di-share untuk yang lain, apa aja sih yang bagus, bagaimana mereka bisa mencapai step tersebut. Kemudian yang nomor 6, yang terakhir, jangan lupa untuk measure, untuk menilai hasilnya itu gimana sih gitu loh. Penilaian itu bukan cuma satu waktu aja, wah sudah berhasil. Penilaian itu merupakan satu kesatuan dari semua improvement. Jadi sedikit semua tahinya dinilai, tapi juga jangan lupa, jangan berhenti di situ aja. Kedepannya juga tetap harus dinilai. Kemudian juga ada yang kita bilang 360 degree, penilaian 360 derajat. Artinya penilaian itu untuk pimpinan itu datangnya dari semua. Biasanya kalau sekarang kan kebanyakan perusahaan yang menilai seseorang itu adalah pimpinannya dia. Nah, di sini yang menilai pimpinannya, teman-temannya yang selevel, dan juga
bawahannya dia, supaya penilaiannya itu lebih objektif. Jadi dari semua itu ada. Kemudian juga scorecardnya, supaya para pimpinannya bisa ngelihat di mana sih apakah tujuan tahunannya itu tercapai atau enggak. Itu yang biasa kita bilang KPI juga. Dan apakah perbaikannya itu maju terus menerus, atau dia stagnan, atau dia bahkan lebih jelek. Nah, itu bisa dilihat dengan scorecardnya itu, kartu untuk penilaiannya. Itu aja sih. Seharusnya menurut saya dengan 6 step untuk improve komunikasi ini bisa dijadikan basic perbaikan komunikasi yang membuat perusahaan tersebut akan menjadi lebih efektif ke depannya. Terima kasih untuk sudah mengikuti pelajaran online ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.